Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah merahmati kita semua, sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan pada hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Dadan Nurul Haq, MAG, dan juga Ibu Eli Nailur Rahmah, MPD, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi mengenai akhlak kepada Allah dan Rasul-Nya. Di sini saya selaku moderator yang akan memandu jalannya acara. Nama saya Widiana Maudi, dengan NIM 1212050185, dan juga ada rekan-rekan saya. Yang pertama, Wilda Khairiyah dengan NIM 1212050187, dan juga yang ketiga ada Yosi Amanda dengan NIM 1212050187. Sebagai pemateri yang pertama dan sebagai pemateri yang kedua. Di sini saya akan menyebutkan susunan acara. Yang pertama, pembukaan, yang kedua, penjelasan materi, yang ketiga, kesimpulan, dan yang terakhir, penutup. Langsung saja kita kepada acara yang pertama, yakni pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, acara yang kedua yakni penjelasan materi yang akan dijelaskan oleh Wilda Khairiyah dan juga Yosi Amanda. Untuk pengertian dari akhlak Islami akan dijelaskan oleh saya sendiri. Akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu jamak dari kata khulukun, yang secara linguistik diartikan dengan budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat, tata krama, sopan santun, adab, dan tindakan kata. Lalu, akhlak yang Islami adalah akhlak yang bersumber pada ajaran Allah dan Rasulullah. Akhlak Islami ini merupakan amal perbuatan yang sifatnya terbuka, sehingga dapat menjadi indikator seseorang apakah seorang muslim yang baik atau buruk. Akhlak ini merupakan buah dari akidah dan syariah yang benar. Secara mendasar, akhlak ini erat kaitannya dengan Khalik atau pencipta dan makhluk yang diciptakan. Selanjutnya ada pembagian akhlak yang akan dijelaskan oleh saudari Wilda Khairiyah. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya pembagian akhlak. Yang pertama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak yang baik kepada Allah bisa berupa ucapan atau tingkah laku yang terpuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik melalui ibadah langsung kepada Allah maupun melalui perilaku-perilaku yang mencerminkan hubungan hamba kepada Allah. Kemudian yang kedua, akhlak kepada Rasul. Dapat diartikan suatu sikap yang harus dilakukan manusia kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rasa terima kasih atas perjuangan yang telah Rasulullah lakukan untuk membawa umat manusia ke jalan yang benar. Selanjutnya, ada cara berakhlak kepada Allah. Yang pertama, beriman. Beriman yaitu meyakini wujud dan keesaan Allah, serta meyakini apa yang difirmankannya, seperti dalam rukun iman. Apabila seseorang itu beriman, maka ia akan memancarkan seluruh perilaku atau kepribadiannya
yang menggambarkan suatu akhlak Islami, yaitu akhlak yang mulia. Yang kedua itu ada taat, yaitu patuh kepada segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sikap taat juga merupakan sikap yang mendasar setelah beriman. Kemudian yang ketiga itu ada ikhlas. Ikhlas yaitu melaksanakan perintah Allah dengan pasrah tanpa mengharapkan sesuatu, kecuali keridhaan Allah. Jadi ikhlas itu bukan tanpa pamrih. Contohnya kita melakukan ibadah itu hanya untuk mengharapkan ridha Allah. Kemudian yang keempat ada khusyuk. Khusyuk yaitu bersatunya pikiran dengan perasaan batin dalam perbuatan yang sedang dikerjakan atau melaksanakan perintah dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang kelima ada husnuzon. Husnuzon adalah berbaik sangka kepada Allah. Apa yang telah diberikan Allah itu merupakan pilihan yang terbaik yang Allah kasih kepada seorang hambanya. Kemudian yang keenam ada tawakal. Tawakal yaitu mempercayakan diri kepada Allah dalam melaksanakan suatu rencana. Selanjutnya bersyukur. Syukur yaitu mengungkapkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada seorang hambanya. Apabila kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan menambah nikmat tersebut. Kemudian yang kedelapan ada sabar. Sabar yaitu ketahanan mental dalam menghadapi kenyataan yang menimpa diri kita. Contohnya seperti Allah memberikan cobaan atau musibah, maka kita sebagai hamba harus bersabar. Kemudian yang terakhir itu bertasbih. Bertasbih yaitu mensucikan Allah dengan ucapan seperti memperbanyak mengucap subhanallah, la ilaha illallah, seperti yang kita lakukan setelah sholat fardu 5 waktu. Selanjutnya ada akidah yang lurus dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Akidah yang lurus adalah akidah yang berpacu kepada agama Islam atau akidah yang memang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu berarti tidak menyembah selain Allah. Adapun sikap dari akidah yang lurus dan tidak menyekutukan Allah yang pertama yaitu meyakini bahwa tidak ada yang patut kita sembah dan ibadahi kecuali ibadah dan sesembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebut juga dengan tauhid uluhiyah. Yang kedua, meyakini bahwa Allah ajalah yang menciptakan dunia ini, memberi rizki, menghidupkan dan mematikan, atau dikenal dengan tauhid rububiyah. Kemudian yang terakhir, meyakini dan mengimani akan nama dan sifat Allah dengan yang ada di dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Disebut juga dengan tauhid asma wa sifat. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Yosi Amanda. Terima kasih. Selanjutnya ada hikmah berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama akan mendapat rahmat Allah, yang kedua mendapat tuntunan menuju jalan yang benar untuk keselamatan dunia dan akhirat. Yang ketiga dapat membedakan antara yang baik dan yang benar. Yang keempat, sebagai perantara mengenal Allah terhadap ciptaannya. Selanjutnya ada cara berakhlak kepada Rasul. Yang pertama, ridho dan beriman kepada Rasulullah. Ridho maksudnya sesuatu yang harus kita ridho maksudnya menerima segala ajaran yang disampaikan. Beriman maksudnya sesuatu yang harus kita nyatakan, kita mengakui kerasulannya. Yang kedua, mentaati dan mengikuti Rasulullah. Taat merupakan hal yang mutlak. Allah Subhanahu wa taala akan menepati orang-orang yang
mentaati Allah dan Rasul-Nya ke dalam derajat yang paling tinggi. Di samping itu, akan dicintai Allah sehingga Allah mudah mengampuni dosa-dosa yang menaati Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa yang menaati Rasul, maka berarti juga menaati Allah. Yang ketiga ada mencintai dan memuliakan Rasul. Mencintai beliau dan ahlul baitnya atau anggota keluarganya. Tapi setelah mencintai Allah. Sebagaimana Rasulullah bersabda, tidak beriman salah seorang darimu apabila ia tidak mencintaiku melebihi dirinya sendiri, orang tuanya, anaknya, dan manusia semuanya. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat ada mengungkapkan salawat dan salam kepada Rasulullah. Mengucapkan salam dan salawat merupakan tanda ucap terima kasih dan sukses dalam perjuangannya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, orang yang kikir ialah orang yang menyebut namaku tetapi ia tidak bersolawat padaku. Hadis riwayat Ahmad. Yang terakhir ada melanjutkan misi Rasulullah. Misi Rasulullah adalah menyebarluaskan dan menegakkan nilai-nilai Islam. Disinilah tugas kita selanjutnya sebagai seorang muslim, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sampaikanlah dariku, wahai hanya satu ayat, dan ceritakanlah tentang Bani Israel, tidak ada larangan, barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Tirmidzi dari Ibnu Umar. Selanjutnya ada kesan berakhlak baik kepada Rasul. Yang pertama kepada diri sendiri. Akan suci akidahnya, yakin kepada Allah, berakhlak mulia, taat kepada Allah, mendapatkan hidayah, mencintai ilmu, beramanah, kuat dalam beribadah, dan berbuat kebaikan. Yang kedua kepada keluarga. Yang pertama, kukuh dalam berkeluarga, berkasih sayang, hormat menghormati, tolong menolong, amal cara Islam, dapat keredaan, dan berkeluarga bahagia. Yang ketiga kepada masyarakat, hidup aman, tiada kemungkaran, masyarakat bahagia, berkegiatan berfaedah, masjid sangat berfungsi, amar makruf, dan nahi munkar, menebar kebaikan dan menghindari kemungkaran. Yang terakhir ada kepada negara. Negara menjadi aman, negara maju, dapat rahmat, rakyat berpadu, tiada kejahatan, dan Islam tertegakkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan materinya. Di sini saya akan menjelaskan atau menyampaikan kesimpulan dari materi yang sebelumnya disampaikan. Jadi kesimpulannya, akhlak kepada Allah adalah hal yang paling penting yang harus kita lakukan pertama kali. Karena ini ada kaitannya dengan akidah kita sebagai seorang muslim. Semua yang kita lakukan berupa ibadah ataupun bagusnya akhlak kita di hadapan manusia tidak akan bernilai di sisinya. Inti akidah akhlak kepada Allah adalah ketaatan kita terhadap apa yang diperintahkan dan dilarang olehnya, berdasarkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ketaatan ini meliputi ketaatan dengan anggota tubuh dan ketaatan dengan hati berupa akidah. Contoh ketaatan dengan anggota tubuh adalah puasa, ibadah haji, zakat, menolong orang, berkata baik, membaca Al-Quran, dan lain-lain. Alhamdulillah, acara yang ketiga, yakni kesimpulan, sudah dilaksanakan. Sekarang kita ada di penghujung acara, yakni penutup. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 9. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dosen dan juga teman-teman sekalian yang sudah memperhatikan.